Nabi Muhammad menemui pohon tersebut. Sebagaimana orang tua menasihati anaknya. Kenapa engkau bersedih? Kata Nabi Muhammad. Apa kata pohon ini? Aku selalu merindukan. Bahkan kata Nabi Muhammad, kalau seandainya pohon ini tidak aku lunakkan, tidak aku kasih nasihat sampai yaumul kiamah, dia tetap teriak. Pohon tersebut. Akhirnya apa? Pohon tersebut dibuat Nabi jadi mimbar. Bahkan makhluk mati pun rindu dengan Nabi Muhammad. Kayak mana dengan kita yang punya akal, yang punya hati, yang punya pendengaran yang bagus, yang punya jasad yang bagus, tangan masih lengkap, kaki masih lengkap, mata masih sehat, napas masih segar. Kita tidak bakal rindu dengan Nabi sampai akhirnya kita bakal celaka. Di dunia kita tidak rindu dengan Nabi, jangan harap di akhirat kita bisa dapat syafaat Nabi bisa. Nauzubillah min dzalik. Kenalkan anak-anak kita dengan Nabi Muhammad. Kenalkan anak-anak kita dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Kenalkan anak-anak kita dengan Quran Nabi Muhammad, dengan akhlak Nabi Muhammad, dengan adab Nabi Muhammad, dengan tutur kata Nabi Muhammad. Ajarkan anak-anak kita dari situ, supaya kita bisa menjadi keluarga yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut daripada cerita Isra wal Mi'raj, sampai daripada Nabi Muhammad naik Mi'raj dari Masjidil Aqsa ya Sidratul Muntaha, langit ketujuh. Sampai daripada langit ketujuh paling atas, kemudian malaikat Jibril stop di tempat. Apa katanya? Aku tak sanggup lagi katanya. Tugas aku cuma sampai di sini. Tugas aku cuma sampai di sini. Apa kata Nabi Muhammad? La yatruk khalilan khalilan. Tidak bakal meninggalkan kekasih untuk kekasih. Kenapa engkau meninggalkan aku? Kata Nabi Muhammad. Andai kata malaikat Jibril, aku masih mengikuti engkau sampai aku menemui Allah, pasti aku akan hancur. Pasti aku akan hancur. Kenapa? Pernah diriwayatkan di zaman Nabi Musa alaihissalam ingin bertemu dengan Allah, ingin berjumpa dengan Allah di Bukit Tursina. Akhirnya kau tak bakal sanggup, tidak bakal sanggup. Kau juga tidak bakal sanggup. Kenapa? Apa kata Allah? Karena jarak antara hambaku itu dibatasi sebanyak 70.000 penghalang, 70.000 hijab. Dan daripada 70 hijab ini diciptakan dari air, cahaya dan kegelapan. Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala pernah menjelaskan bagaimana hijab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hijab Allah ini, kata Imam Ghazali, kalau kita diperingatkan oleh Allah itu sebagai gumur air. Itu seperti gumur air. Ada kan air yang tumpah di sungai kan? Kalau seandainya Allah izinkan makhluk ini untuk meninggalkan hijabnya, apa kata Imam Ghazali? Hati kita ini bakal copot dari dada kita. Saking tidak sanggup. Itu kata Allah, kata Imam Ghazali. Tapi apa kata Allah? Kecuali aku izinkan untuk Nabi Muhammad dan untuk umat Nabi Muhammad. Luar biasa kita di sebelah umat. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, kalau aku tidak bakal bisa jadi Nabi Musa, izinkan aku untuk jadi umat Nabi Muhammad. Tidak bisa, kata Allah. Kau punya umat umat kau tak tahu kemana kalau kau jadi umat. Tapi ini aku khususkan untuk Nabi Muhammad dan untuk umat Nabi bersama. Ini seluruh Nabi itu iri karena Nabi Muhammad. Kenapa? Cuma Nabi Muhammad yang paling dikhususkan. Karena Allah sayang dengan Nabi Muhammad.
Itu. Sampai di perjalanan Nabi Jibril stop. Biarlah Nabi Muhammad sendiri yang menemui Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama mengatakan saking mulianya Nabi Muhammad, sendalnya Nabi Muhammad itu jauh lebih mulia daripada malaikat Jibril. Karena kenapa? Malaikat Jibril seumur hidup sampai sekarang belum pernah bertemu Allah. Sedangkan sendalnya Nabi Muhammad sudah pernah berjumpa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru sendalnya. Baru sendal. Belum yang punya sendal. Baru sendal. Baru sendal. Karena kenapa? Jadi logikanya seperti ini. Kulit kalau dibuat jadi dompet dimasuk WC, jadi haram apa tidak? Tetap boleh kan? Tetap boleh. Tapi kalau kulit dibuat jadi sampul Quran, kira-kira boleh dibawa WC? Tidak boleh. Karena kenapa? Karena menyatu sesuatu dengan hal yang mulia. Itu prinsip. Kalau kita dekat dengan wong yang mulia, kalau kita dekat dengan wong yang baik, wong yang taat, insya Allah kita bakal mulia. Kalau kita dekat dengan wong yang hobi, tidak karuan. Sholat nih, tinggal. Kita juga bakal ikut tularan kalau kita jadi kawan. Mayyajalisul muflih kaifa la yuflih. Bagaimana mungkin orang-orang yang duduk dengan mulia tidak bakal jadi orang yang mulia? Wa man lam yajlisul muflih kaifa yuflih. Dan bagaimana mungkin orang-orang enggak mau duduk dengan orang-orang mulia? Tapi dia pengen dapat tidak. Jadi itu prinsipnya. Jadi kulit ini kalau kita buat dari Quran tetap haram dibawa, dipegang, harus wudhu dulu, tidak boleh bawa WC. Harus kita tahu yang paling tinggi. Karena apa? Karena menyatu dengan hal-hal yang mulia. Al-Quran mulia. Sama lah gitu. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, kita juga bakal mulia. Insya Allah. Jauh dengan Quran, tidak bakal mulia. Tidak bakal bahagia dunia akhirat. Bahagia di dunia didapatkan dengan Al-Quran. Wong banyak tak tahu. Bahagia di dunia ini didapatkan dengan Al-Quran. Apalagi akhirat. Apalagi akhirat, kalau lebih akhirat. Ini. Kalau kita mencari dunia apa? Akhirat tinggal. Dunia tetap memang dapat, tapi akhirat tinggal. Tapi kalau kita dalam ke Al-Quran, bukan cuma dunia dapat, akhirat juga dapat. Terus gali terus Al-Quran, ngaji terus, jangan tinggal. Ngaji ini nanti Al-Quran, bukan sampai 40, sudah berarti ngaji sampai mati. Kewajiban ngaji ini minal mahdi ilal lahdi. Dari kamu kecil, dari kamu keluar dari perut ibu kamu, kewajiban Al-Quran itu, ilmu itu, sampai kamu meninggal stop, berhenti lagi kamu ngaji. Bukan kaki batasan, kalau tua malu nak ngaji. Justru yang tua inilah banyak ngaji. Yang muda juga. Karena maut ini tidak mandang. Nak tua, nak muda, nak sehat, nak sakit, nak kaya, nak miskin, siapapun akalkan ajal itu pada waktu itulah yang dicatat Allah. Tinggal kita bersiap. Jadi jangan malas. Al-Quran. Banyak Allah kasih muliakan orang-orang yang selalu memuliakan Al-Quran. Kayak mana memuliakan Al-Quran? Membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Itu. Ketika pada saat Nabi Muhammad SAW sampailah turun, meringkas daripada kisah, turun Nabi Musa menemui Nabi Muhammad menemui Nabi Musa alaihi bahwasanya umat Nabi Musa Muhammad diwajibkan, dibebani untuk melakukan 50 rakaat. Apa kata Nabi Musa? Kurang ya. Sampailah Nabi Muhammad turun naik sampai 5 waktu. Di sini ada ulama mengatakan bahwasanya bukan umat Nabi Muhammad yang tidak terbebani.
karena Nabi Musa ini merasa rindu dengan Nabi Muhammad, dibuatnya Balik. Nabi Muhammad. Karena apa? Karena ketampanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah begitu pentingnya sholat. Sampai saking pentingnya ini sholat. Ini saking pentingnya ini sholat. Isra wal Mi'raj sampai sekarang masih ada. Karena Isra wal Mi'raj ini yang paling intinya adalah sholat. Yang paling inti adalah sholat. Bahkan dulu bagi orang-orang pernah dikisahkan ada seekor sapi berkata, "Ya Allah, dagingku memang banyak. Aku bisa dipakai untuk Idul Adha, banyak manfaat. Susu aku bisa diminum, bisa dipakai untuk banyak sawah. Tapi setidaknya aku lebih mulia dari kambing." Terus ini kata sapi. Apa kata kambing? "Ya Allah, walaupun aku memang lebih kecil dari sapi, aku memang bau dari sapi, tapi setidaknya aku juga dipakai untuk dimakan aku juga bermanfaat untuk Allah. Setidaknya aku lebih mulia dari ayam." Kata kambing. Apa kata ayam? "Aku memang lebih kecil dari ayam, dari kambing, tapi aku juga bisa kalau pagi bangun ke uang yang tertidur lelap. Telur aku bisa dimakan, telur aku bisa menghasilkan anak-anak ayam. Setidaknya aku lebih mulia dari anjing. Aku kata anjing, aku memang binatang haram untuk dimakan. Setidaknya ada manfaat aku apa? Bisa melindungi rumah, melindungi kebun, melindungi uang yang punya aku. Setidaknya aku jauh lebih mulia dari babi." Apa kata babi? "Aku memang binatang haram, tak pakai manfaat. Bapak aku zina dengan anak babi, anak perempuan jadi hasil perkawinan babi itu haram. Dan aku juga haram untuk dimakan. Tapi setidaknya aku jauh lebih mulia dengan uang-uang yang meninggalkan sholat." Kenapa? Setidaknya aku masih punya iman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya aku jauh lebih mulia dengan uang-uang yang meninggalkan sholat. Berarti uang yang meninggalkan sholat itu lebih babi dari babi. Nauzubillah. Lebih babi dari babi. Uang yang meninggalkan sholat lebih hina dari babi. Jadi bahkan Nabi Muhammad ini kalau secara ilmu fikih, wong yang meninggalkan sholat tidak sholat. Yang meninggalkan sholat meninggal, tidak jadi imam. Karena apa? Kita tahu sesudahnya kemana? Sesudahnya kemana dari? Awal ma yuhasabu ilal abdi as-sholat. Pertama kali yang bakal ditanya itu sholat. Awal ma yuhasabu ila abdi as-sholat. Faman sholat sa'il amal kullu. Kalau seandainya sholat kita baik, seluruh amal-amal kita juga bakal baik. Bakal ikut, bakal mengikuti. Amin, amin. Ya Allah, amin. Sebaliknya, faman sholat sa'il amal kullu. Sebaliknya, kalau seandainya sholat itu jelek, hancur, banyak bolong-bolong, banyak tinggal, banyak alasanlah seluruh amal-amal kita kebaikan itu bakal berubah ya. Jadi pertama itu yang paling kita benar-benar itu sholat. Agak dulu kita ajarkan anak kita kayak mana tentang rumus ini kita rasa macam. Sholat dulu yang pertama. Karena mereka tidak bakal nanya apa rumus ini, tidak bakal nanya mereka. Yang pertama kali mereka tanya kayak mana sholat Nabi ini. Ajarkan sholat. Pengen dapat rezeki banyak, sholat. Pengen dapat kesehatan, sholat.
Pengen punya mobil mewah, sholat. Pengen punya tanah banyak, sholat. Pengen punya cucu hafiz Quran, sholat. Pengen punya keturunannya soleh, sholat. Pengen punya menantu yang soleh, sholat. Seluruhnya sholat. Karena sholat ini bisa ini mudah urusan kita. Apalagi urusan dunia. Kalau kita lihat apa, kalau support dengan urusan dunia, sifat berapa? Jadi sini ada laut. Ini garam, secangkir garam ini. Garam ini secangkir. Taruhlah garam ini laut itu. Kira-kira hasil apa? Kira-kira terasa garam ini laut itu? Terasa? Tidak. Beda dengan garam tadi sesendok dengan secangkir. Kira-kira terasa hasilnya? Terasa. Apa jawabannya? Karena hati kita ini tidak lapang. Ada masalah dikit, langsung pening kepala. Masalah ini dikit, sudah darah tinggi. Kalau mau tadi tetap qanaah, ikhlas, sabar, bersyukur, lewat. Itu. Karena rumus dunia ini, itu supaya kita dapat rumus urusan dunia, kejar akhir. Kita mengejar dunia, akhirat tinggal. Kita mengejar akhirat, dunia wal akhir. Jadi itulah tentang pembahasan daripada Isra wal Mi'raj. Di antaranya hikmah yang ada dalam peristiwa Isra wal Mi'raj adalah mengutamakan iman baru ilmu. Mengutamakan iman baru ilmu. Yang pertama dari sholat, yang kedua mengutamakan iman baru ilmu. Di zaman Nabi Muhammad SAW ketika Isra wal Mi'raj, hampir separuh daripada sahabat ini pengen keluar dari Islam. Di zaman itu. Karena apa? Karena tidak akan mungkin. Yang dimana perjalanan di saat zaman itu dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa itu ditempuh 2 bulan. Ini kok Nabi Muhammad cuma 1 malam. 1 malam itu tidak penuh. Jadi kalau masuk itu di zaman dulu kilo di kilo. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Memang Rasulullah tidak masuk akal. Bahkan Abu Bakar Siddiq pernah ditanya, kau kaya dengan Nabi, masuk kaya pada Nabi. Apalagi pas peristiwa ini ya, di zaman dulu cerita dulu. Apa kata Abu Bakar? Apapun ceritanya yang bersandar dengan aku masih percaya, apapun itu. Walaupun tidak masuk akal, aku tetap percaya. Disinilah mereka dapat gelar sedih. Karena tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Kalau di zaman dulu mau naik onta, naik bawa bekal 2 bulan belum sampai. 2 bulan. Di zaman dulu lah, kok Nabi tidak kaki onta, tidak kaki pergi segala macam DWA sampai semua balik lagi. Bahkan dalam satu riwayat Nabi Muhammad saking cepat Isra wal Mi'raj dari bangun kasur sampai balik lagi kasur kasih pasangan. Biasa kan kalau kita bangun tidur kan, bangun tidur itu biasa kasurnya anak itu masih gini. Nah seperti itulah, tidak lama. Nabi sampai ke rumah kasur itu pasangan. Berarti kan tidak sampai sejam. Isra wal Mi'raj panjang perjalanan. Panjang ditempuh dengan waktu yang singkat. Luar biasa. Nah, di sini ada yang sangat penting tentang iman dan ilmu. Bagi kalian ini, ada wong yang batal wudu dengan wong yang hadas. Jadi dalam fikih itu ada 2, hadas besar, hadas kecil. Kalau hadas kecil, contohnya kita keluar buang hajat, itu cukup wudu. Kalau hadas besar, yang saya keluar air mani ini hukumnya suci. Kalau dalam fikih dibawa sholat pakaian air tersebut tetap sah, tapi tidak tunanda.
memang terpaksa, tapi kita tidak perlu masa kita sholat menuju Allah pakai bekas baju pakaian yang penuh ayat tersebut, ya kan? Tidak pernah ada, tidak ada. Nah, jadi ini pentingnya iman baru ilmu. Kalau yang berilmu tadi, sebenarnya yang mandi tadi yang kencing. Kenapa? Air kencing najis atau suci? Najis. Sebenarnya yang mandi ini itu hadas besar itu bukan hadas besar, itu hadas kecil. Kalau yang ilmu lain, yang mau pikir cuma otak yang berpikir. Gitu. Yang hadas besar karena kan air mandi tadi suci cukup wudu. Nah ini salah. Ada jawabannya. Kenapa hadas kecil itu tidak mandi tapi wudu? Kenapa? Kalau kita mandi, salah gitu. Alah kedamanya. Dan itu berapa kali salah? 4 kali. Pajak kalau bayar pajak 4 juta sebulan. Mandi terus. Nah, kenapa hadas besar tadi mandi? Karena ketika pada saat keluar, itu rasa badan kita ini capek biasanya, lelah. Nah, ulama cari kayak mana supaya uang itu bisa segar lagi. Ulama fikih mencari kayak mana supaya uang itu bisa segar lagi, kesehatan. Caranya mandi. Iya. Ya kan kalau kita keluar, asli capek biasanya. Bangun, mandi, bukan wudu. Nah ini, kalau berilmu tadi, itu jadi pentingnya iman dulu, yakin dulu, baru ilmu. Logika lagi salah satu. Ada misalnya pohon apel. Apel ini manis, dari mana asalnya? Apa waktu ditanam dia dikasih batu gula? Tidak kan? Tidak bakal, tidak mungkin. Apel ini manis dari mana juga? Kalau ilmu tadi ada masuk ilmu ini. Apa-apa dari waktu ditanam pakai banyak gula, dipupuk pakai gula, bukan tanah. Kalau kita dicipta tanah pupuk, manis apa enggak? Tidak manis. Nah dari mana asal manis apel ini? Nah kalau kita beriman cek itu, yakin dulu, baru belajar. Kalau kita juga mustahil, tidak bakal bisa apel ini manis. Kalau ditanam dulu, manis. Tapi kalau kamu kita dari otak kita ini tidak sampai, kamu akan kita lihatnya masih batas rata-rata lain. Jadi itu imannya harus kita dapati dalam Islam wajib. Imannya dulu, baru berilmu. Tuh, ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang sopan ataupun masih ada yang di sana sini masih ada kesalahan secara pribadi, nah mohon maaf pada Allah. Nah mohon ampun, semoga ini bisa diamalkan dan bermanfaat dan bisa sebagai amal jariah untuk kita untuk amalkan, untuk kasih kabar untuk orang lain. Ini sebagai dan juga bisa sebagai amal jariah. Kalau aku bertanya sama-sama kita berdoa kepada Subhanahu wa ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.